Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari ini saya Roma Agus CSSR mengajak saudari-saudara pada Pesta Santo Thomas Rasul Rabu 3 Juli 2024 merenungkan kutipan Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gerasa. Maka datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu minta kepada Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu, maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau. Dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari dan setibanya di kota mereka menceritakan segala sesuatu, juga tentang 2 orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya dia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kisah Injil hari ini, Yesus yang mengusir setan, dari 2 orang yang kerasukan, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa mujizat Yesus itu tidak selalu disambut dengan baik, dipuji, dan disyukuri. Yesus sudah di seberang sungai Yordan. Itu bukan perjalanan yang gampang. Malahan bukan kunjungan ke tempat yang aman. Di daerah itu, sebagaimana dikisahkan dalam Injil, 2 orang kerasukan setan dan mereka, keterangannya adalah mereka sangat berbahaya. Sehingga tidak seorang pun berani melalui jalan itu. 2 orang yang kerasukan setan itu, saudari-saudara, kemudian dibebaskan oleh Yesus. Daerah yang berbahaya itu pun dijadikan aman. Bukankah ini sebuah perbuatan hebat, perbuatan besar? Bukankah peristiwa ini luar biasa? Tetapi mendengar perbuatan menakjubkan tersebut, justru seluruh penduduk kota mendesak supaya Yesus meninggalkan daerah mereka. Ini sungguh sesuatu yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur bahwa mereka dibebaskan dari kemungkinan bahaya akibat 2 orang kerasukan setan. Justru malah mengusir Yesus. Saudara-saudari, apa inspirasinya untuk kita yang membaca dan merenungkan firman ini? Pengalaman hidup kita, saudari-saudara, tidak jarang berkisah sedih dan tragis. Perbuatan hebat tidak selalu diterima. Karya luar biasa tidak selalu berujung pujian dan rasa syukur. Lain kali ada belenggu yang justru dinikmati. Ada bahaya yang justru dipelihara. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang justru dipupuk, dirawat. Ada tindakan-tindakan salah yang justru dipertahankan. Malahan, niat baik kita acap kali ditanggapi dengan penuh kecurigaan. Nasihat yang bermaksud baik tidak jarang tidak diterima atau ditolak.
Usaha-usaha yang baik seringkali ditentang. Perbuatan-perbuatan kasih acap kali dipandang sebelah mata. Itulah sebabnya saudara-saudari sebagai murid Kristus, kita perlu belajar dari Yesus yang tidak kemudian marah, emosi, balas dendam apalagi, tapi tabah dan tetap ke tempat lain untuk berbuat baik. Tetap teguh memberikan apa yang terbaik, yang menerimanya kepenuhan berkat, yang menolaknya membiarkan kesempatan penuh rahmat itu lewat. Karena mujizat Yesus, saudara-saudari, sekalipun tidak disambut baik, dipuji dan disyukuri, apalagi perbuatan-perbuatan baik kita manusia. Tetap bersemangat dalam melakukan perbuatan baik, jangan mudah menyerah, jangan mudah komplain atau ngambek. Kita belajar dari Yesus. Ditolak di satu tempat bukan berarti semua tempat lain akan menolak. Perbuatan baik kita salah dipahami atau bahkan ditentang bukan berarti setiap orang, setiap kesempatan, setiap peristiwa akan menolak kita. Semoga saudara-saudari kita diteguhkan untuk menjalani hari ini dengan penuh berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau selalu mengunjungi kami, menyertai kami, melakukan hal-hal baik dan besar di tengah-tengah kami. Tambahkan dan kuatkanlah kami untuk menjadi pewarta kebenaran, menjadi pelaku firman, pelaku kebaikan. Saungkalah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.